Oke, kita ketemu lagi ya, dan kali ini kita akan membahas terkait dengan Ethernet switching, yaitu di modul 7. Oke, kita langsung. Kita akan masuk ke bagian Ethernet frame dulu ya, dimana kalau teman-teman identik, kalau mendengar kata frame berarti ini di layar 2 ya, layar 2, protokol data unitnya namanya frame. Oke, nah di sini kan, ini layar 1, layar 2. Frame-nya ada di sini. Dimana sebelumnya kita sudah dijelaskan ada di data link layar itu ada sublayer LLC yang digunakan untuk berkomunikasi dengan upper layernya, network, dengan hardware device-nya. Sedangkan di sublayer MAC-nya bertanggung jawab untuk enkapsulasi ya dan pengecekan di sini. Nah, di sini kalau kita melihat ada beberapa organisasi yang mengatur di sini ya. Salah satunya IEEE, di mana IEEE kalau LLC diatur di 802.2, sedangkan MAC address dan physicalnya diatur di 802.3. Memang ada beberapa organisasi yang mengatur itu ya, biar standar semuanya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Nah, di sini diulas lagi terkait dengan LLC supplier ya, diatur di IEEE 802.2 dan seterusnya. Nah, di pertemuan sebelumnya sudah pernah dijelaskan di mana LSI bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan layar yang ada di atasnya, yaitu layar network, dengan driver atau hardware device-nya yang ada di bawahnya. Oke, kemudian MAC-nya bertanggung jawab pada enkapsulasi dan pengecekan ya. Oke. Nah, di sini kalau lebih detailnya di bagian Ethernet frame field-nya kemarin sudah sempat diulas sedikit ya. Nah, ini mungkin agak sedikit bentuknya karena di sini lebih detail lagi terkait dengan source dan destination MAC address. Kalau kemarin pertemuan sebelumnya mungkin tertulis destination atau source NIC ya, seperti itu. Ini tipenya atau panjangnya biasanya merujuk pada data. Nah, data ini adalah protokol data unit di layer yang sebelumnya atau kalau namanya di layer 3 itu namanya paket. Tetapi ketika kita ngomong frame, si paket itu dianggap sebagai data karena yang akan dienkapsulasi. Nah, di sini ada frame check sequence yang digunakan untuk mengecek ada kesalahan atau error atau tidak di situ. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, kita masuk di bagian Ethernet MAC address-nya. Nah, di MAC address itu terdiri dari 48 bit binary value, di mana ya ini ya terdiri dari 12 bilangan heksadesimal. Kita tahu bahwa bilangan heksadesimal adalah bilangan spesial 4 bit. Ya, ingat-ingat. Jadi 48 dibagi 4 otomatis terdiri dari 12. Maka ada 12 bilangan heksadesimal untuk MAC address. Ya. Kemudian dia memberikan 8 bit 1 byte atau byte ya. Ingat, bit sama byte berbeda. Kemudian grouping. Maka binarinya ini kalau dihitung ada 8 bit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 bit. Tetapi ingat, heksadesimal itu 4 bit. Maka sebentar, ini harusnya dibagi menjadi 2. Sebentar ya. Nah, di sini otomatis harusnya seperti ini. Nah, ini apa? Ini apa? Kalau kebetulan ini 0, maka ini 0, 0. Ingat terkait dengan konversi desimal ke heksa ya, desimal ke heksa. Ini juga sama, ini ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini kita potong di sini ya, kita potong di sini. Kemudian kita lihat di sini. Nah, kalau ini berarti F. Karena apa? Ini kalau di total 1 tambah 2 tambah berapa? 4 tambah 8. Totalnya ada 15, tetapi dimulai dari 0, maka ada 16. Kalau angkanya 15 itu angkanya adalah F. Ingat tidak ada 10, 11, 12 ya, tapi adanya 10 itu diganti dengan A, B, C sampai F. Nah, di sini sudah dijelaskan nih. Nah, 00 sampai
FF. Jadi kalau ini ya teman-teman bisa menilai nih, kalau ini berarti berapa nih? Berarti ini 0. Ini tinggal dihitung. Ini 1 nggak aktif, 2, 4, 8. Oh, 8 tambah 2, 10. 10 itu berarti A. Oke, diingat-ingat lagi ya terkait dengan konversi heksadesimal. Nah, otomatis ini sudah terjawab nih. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi coba diulas lagi terkait dengan konversi-konversi yang heksadesimal biar nggak lupa tuh di situ. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi akhirnya yang tadi disebutkan di MAC address tadi ya di sini, di mana MAC address terdiri dari 48 bit yang terdiri dari 12 bilangan heksadesimal, ya kan? Nah, ini dibagi nih. 6. Ada 12 ya, 6. Di mana 6 yang pertama di sini, ini itu diberikan oleh OUI ya, Organizationally Unique Identifier. Jadi vendor yang menciptakan atau pabrik lah istilahnya, pabrik atau vendor yang membuat sebuah device terkait dengan Ethernet, dia harus melapor. Dia harus meregister ke ini. Register ke IEEE. Nah, kemudian IEEE akan memberikan ini, yaitu sebanyak 6. Nah, 6 bilangan heksadesimal ini adalah create dari, karena dia sudah register, maka dia diberikan ini, identify dari vendor. Contoh misalkan Cisco memproduksi Ethernet misalkan memproduksi Ethernet tertentu, maka itu diregisterkan ke IEEE, maka si Cisco akan mendapatkan ini. Sehingga 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 bilangan heksadesimal di awal itu mengidentifikasi dari vendor yang diberikan oleh organisasi ini. Selanjutnya 6 berikutnya yang mengassign adalah vendornya sendiri. Jadi ini identik dengan yang diberikan oleh organisasi, ya. Yang ini adalah yang diassign oleh vendornya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah gambaran ketika frame itu diproses. Ini sedikit kita abaikan terkait dengan yang layer 3 dulu ya. Nah, di sini source, destination. Kemudian kalau kita melihat gambaran di sini, teman-teman bisa perhatikan ya. Mana yang mengirim nih? Nah, source-nya adalah AAAA, destination adalah CCCC. AAA itu yang mana? CCC itu yang mana? Nah, ini ketika masuk pada jaringan, maka dia akan mendeteksi. Destination-nya siapa? Misalkan ini dia menerima nih H2. This is not addressed to me. I shall ignore it. Jadi ketika ada ini, ketika pertama kali kita nggak tahu, maka dia akan membroadcast. Ya, membroadcast, kemudian dia akan ini bukan saya sampai ketemu dengan device-nya. Nanti mungkin ketika ada gambaran switching di switch-nya mungkin lebih mudah ya. Oke, kita lanjutkan terkait dengan unicast. Kita tahu di unicast adalah komunikasi 1 ke 1. Nah, 1 ke 1. Di gambaran topologi ini seolah-olah local area network ya. Pada sebuah local area network biasanya juga menggunakan adalah di sini. Jadi ada di layer 3-nya adalah menggunakan IP, di layer 2-nya menggunakan MAC address. Nah, kalau di sini ada protokol yang namanya ARP ya, Address Resolution Protocol, di mana dia akan melakukan mapping, seolah-olah melakukan mapping adalah MAC address dengan IP. MAC address dengan IP. Kalau misalkan ini si H1 atau host 1, I need to send this frame to server, maka dia akan menyesuaikan tuh. Nah, di sini.
Biasanya kalau dia belum tahu, maka dia akan melakukan broadcast untuk mencari tahu terkait dengan MAC address-nya. Nah, kalau sudah tahu, maka ini akan disesuaikan. Oh, destination IP-nya adalah ini, kemudian MAC address-nya ini. Nanti baru dikirimkan unicast 1 ke 1. Berbeda lagi dengan IP versi 6. Ada yang namanya neighbor discovery untuk mencari tahu terkait dengan tetangganya ya. Nanti kita akan sampai ke sana. Oke, itu unicast ya, 1 ke 1. Nah, kalau broadcast itu kita tahu bahwa broadcast itu 1 ke semua. Nah, pernah diulas di layer 3. Dua alamat IP yang tidak boleh dipakai adalah network ID dan broadcast ID. Nah, broadcast ID identik dengan IP mentoknya atau maksimalnya. Kalau dia prefix 24, maka 255 adalah IP untuk membroadcast. Sedangkan terkait dengan layer 2, maka dia pakainya FFFF. Full ya, semuanya satu semua. Sama, ini juga 255 itu kan satu semua, berdiri semua bitnya. Nah, seperti itu. Oke, jadi akan terkirim ke semua. Nah, kalau di multicast itu adalah mengirim ke beberapa. Nah, biasanya terkait dengan grup ya, terkait dengan grup destination host group. Nah, kalau kita pernah melihat atau membaca terkait dengan kelas IP, ada kelas D yang biasanya dipesan atau digunakan khusus untuk multicast ya, yaitu 224 sampai 239 IP depannya, itu untuk multicast. Jadi dia bisa mengirim ke beberapa. Oke, untuk praktikalnya mungkin nanti di pertemuan praktikal selanjutnya ya, atau di CCNA berikutnya. Nah, kita masuk ke bagian MAC address tabel, di mana di suite itu ada yang namanya MAC address tabel. MAC address tabel di layer 2 Ethernet biasanya memapping MAC address dan portnya. MAC address dan portnya. Nah, ini yang perlu teman-teman pahamin terkait dengan cara kerja suite atau fundamental suite ya. Suite itu layer 2, kemudian dia bekerja pada MAC address ya. Kemudian dia akan men-forward, akan meneruskan data atau frame terkait dengan ini mau dikirim kemana nih. Nah, seperti itu. Maka dia harus punya acuan. Acuannya apa? Yaitu MAC address-nya apa, itu port berapa. MAC address-nya apa, itu letaknya di port berapa. Sehingga suite biasanya agak update terkait dengan pertama kali dihidupkan karena dia akan memapping itu. Oh, MAC address AA port 1, BB port 2, CC port 3. Tetapi ketika MAC address-nya sudah lengkap, maka sistem kerjanya atau kinerjanya itu lebih cepat. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah, di sini suite ya terkait dengan MAC address tabel, itu suite itu belajar dan men-forward. Dinamakan belajar karena dia ketika ada frame masuk pertama kali ini, setiap frame masuk ke suite itu dicek. Informasinya dicek untuk dipelajarin. Apa yang dicek? Yaitu MAC address-nya. Apakah MAC address yang frame-nya masuk ini sudah dicatat atau belum? Ya, jadi yang masuk, yang dipelajari adalah yang masuk. Jadi kalau ada host 1 mau ngirim kemudian masuk ke suite, dipelajarin tuh. Otomatis kan MAC address dari host satunya dilihat. Ini sudah ada di MAC address tabel belum? Gitu. Kalau belum, maka dia dicatat. Misalkan dia masuknya dari port 1. Dilihat MAC address-nya kok belum ada, maka dicatat tuh. Oh, AA port 1. AA port 1. Yang kemudian dimasukkan di dalam MAC address tabel. Ini untuk panduan kalau nanti sekiranya ada yang mau mengirim ke situ, itu lebih cepat. Forwardnya lebih cepat karena sudah tahu tuh jalurnya ke situ. Nah, di sini sudah diceritakan, teman-teman bisa baca, nanti itu saya singkat sedikit saja. Nah, yang dicatat adalah MAC address. Kalau MAC address-nya tidak ada,
Kemudian itu akan dimasukkan ke dalam tabel bersama incoming port number-nya. Jadi MAC address-nya sama incoming port number atau port number yang masuk itu dicatat. Gitu ya. Biasanya by default most Ethernet switch keep entry tabel selama 5 menit. Nah, kemudian di sini ada catatan penting nih. Jika source MAC address tidak ada di dalam tabel, tetapi ada di different port, nah ini switch treat this a new entry, tetap dimasukkan, dicatat lagi. Kenapa? Ini memungkinkan, misalkan kita bawa laptop, kemudian kita nyolok pada port 1, kemudian kita pindah ke port yang lain. Berarti kan otomatis ada MAC address yang tercatat nih. Tadinya Anda masuk ke port 1, sekarang pindah ke port 2. Gitu ya. Nah, ini untuk update-nya dia. Tetapi ketika port 1 kosong, nanti kan akan di-refresh lagi ya. Nah, di situ. Kebutuhannya untuk itu. Makanya dia perlu ngupdate terus tuh di situ. Nah, ini forwarding-nya. Ketika di MAC address tabel sudah ada, maka bisa langsung di-forward. Pertanyaannya kalau sudah ada, misalkan nih, si AA dari port 1 masuk. Si AA ditanya, kamu siapa? Saya AA. Oh, kamu belum ada. Tak catat dulu ya, MAC address-nya AA, port 1. Kemudian, kamu mau ngirim kemana? Saya mau ngirim ke CC. Nah, kalau di dalam MAC address tabelnya sudah ada, maka dia langsung di-forward. Oh, CC itu port 3. Langsung di-forward. Nah, pertanyaannya kalau si CC atau MAC address-nya CC itu tidak ada, maka yang terjadi adalah di sini nih. Nah, if destination MAC address is a broadcast or multicast, frame also float semua port kecuali incoming port. Ya, ini yang terjadi. Kalau ada, maka dia unicast ya. Kalau ada, maka dia unicast. Kalau tidak ada, dia akan float. Float itu mengirim semua port kecuali port yang masuk. Jadi port 1 tadi akan dikirim semua kecuali port 1-nya. Karena apa? Karena belum ada MAC address yang tercatat untuk dikirim. Seperti itu, teman-teman. Nah, nanti di latihan di online-nya malah lebih asik tuh, ada kalau nggak salah kayak ada main game ya. Kalau ini masuk, ini diapain, broadcast, unicast, dan seterusnya. Nah, seperti ini. Ini gambaran mudahnya, misalkan ya, kalau kita ngelihat frame di sini, source-nya adalah 000A, yaitu ini ya. Destination-nya adalah 000D. 000D di sini. Ketika si A masuk ke switch, dicari tuh di sini. Oh, ada nggak? Kalau nggak ada, tadi gimana? Dicatat. Oh, 00A port 1. Gitu ya. Jadi pencatatan terjadi pada incoming atau masuknya. Sedangkan ketika pengiriman dilihat ada nggak? Kalau ada berarti langsung di forward. Kalau ada langsung di forward. Kebetulan di sini ada. Oh, 000D itu port 4, maka langsung di forward ke sini. Tetapi kalau tidak ada tadi ya, maka akan di float ke semua. Di float ke semua kecuali incoming-nya. Gitu ya. Oke. Kemudian kita masuk ke bagian switch speed dan forwarding metodenya atau metode forwardingnya. Nah, di dalam metodenya di switch Cisco itu ada beberapa. Yang pertama adalah store and forward switching. Nah, ini adalah metode di mana frame forwardnya itu harus semua frame masuk dulu, ya, semua frame masuk dulu, kemudian dicek ya, ada CRC. Ada cyclic redundancy checks, di mana dia mengecek apakah frame yang tadinya sudah berjalan sampai masuk ke switch itu ada error atau tidak, atau ada perubahan atau tidak. Kalau tidak ada perubahan, maka dia di forward. Jadi prosesnya masuk dulu, dicek frame-nya ada perubahan nggak nih, ada yang udah ngotak-ngatik nggak nih, gitu kan? Kalau nggak ada, maka di forward ke correct port atau port yang sesuai. Berbeda dengan cut-through switching. Nah, cut-through switching ini tidak ada pengecekan. Bahkan dia minimum. Yang penting adalah destination address-nya kebaca dulu.
Nah, beda ya. Nah, kalau yang ini harus dicek dulu baru di forwardkan. Kalau yang ini adalah at minimum destination address of frame must be read before frame can be forward. Jadi minimal adalah destination address-nya kelihatan dulu baru langsung di forward. Nah, di sini tidak ada frame check square-nya atau CRC-nya, nggak ada pengecekan frame-nya. Seperti itu ya. Nah, di Katrug switching sendiri ada metode lagi, ada 2 varian lagi tuh. Ada 2 varian lagi. Yang satu adalah fast forward switching, di mana ini adalah lowest level latency, jadi latensinya, keterlambatannya adalah kecil sekali, tetapi pastinya ada risiko ya. Misalkan forward a packet after reading destination address. Nah, ini saking cepatnya biasanya dia kadang-kadang kalau paket error itu tidak bertanggung jawab nih. There's maybe times when packet are allied with error. Jadi ada mungkin paket-paket yang error seperti itu. Yang penting cepat, ya. Yang penting cepat yang di sini. Tetapi kalau ada error, ya sudah dimaklumilah ya, karena low latensinya kecil. Yang penting waktu tunggunya kecil, udah pokoknya kirim dan seterusnya. Pokoknya di sini reading destination address langsung kirim ya. Forward a packet after reading destination address. Nah, metode yang kedua adalah fragment free switching. Nah, dia paling tidak harus ada sebagian yang sudah masuk dulu, yaitu paling tidak first 64 byte itu dalam frame itu masuk before forwarding. Karena biasanya kesalahan atau collision itu terjadi pada 64 byte di awal. Jadi dia lebih mensyaratkan sesuatu. Kalau yang fast forward switching yang di sini adalah yang penting bisa membaca destination address dulu langsung di forward. Kalau ini paling tidak masuk ya 64 byte frame awal ya sebelum di forward. Karena biasanya diidentifikasi 64 byte awal itu yang ada error atau collision atau deteksi permasalahan, baru di forward. Nah, kita masuk di bagian selanjutnya. Nah, di sini juga di pertemuan sebelumnya sudah pernah diulas ya terkait dengan full duplex dan half duplex. Di mana di full duplex memungkinkan ya komunikasi itu mengirim dan menerima pada waktu yang sama. Ya, memungkinkan mengirim dan menerima pada waktu yang sama. Sedangkan half duplex itu only satu. Ngirim-ngirim, menerima pada waktu yang sama. Nah, ada beberapa teknologi yang nanti mungkin ketemu di tengah-tengahnya. Satunya full duplex, satunya half duplex. Maka apa yang terjadi? Nah, pastinya terjadi kalau tidak sinkron, pastinya terjadi collision, tabrakan. Karena yang satu full, yang satu half. Kecuali nanti settingnya sesuai atau di auto ya. Nanti kita akan sampai ke sana. Nah, di sini auto negotiation is optional function for most Ethernet. Artinya apa? Kalau yang satu, misalkan nih kita punya switch, kita punya hub. Hub itu half duplex, switch itu misalkan full duplex. Ya, memang full duplex ya switchnya. Nah, kalau dua-duanya switchnya saya set sebagai full duplex dan hubnya memang half duplex, maka ada kemungkinan terjadi collision, tabrakan karena nggak sinkron. Maka baiknya biasanya switchnya jangan diset ke full duplex tetapi auto negotiation. Artinya menyesuaikan. Ya, menyesuaikan atau negotiate terkait dengan kecepatan dan duplex kapasitasnya. Tetapi otomatis downgrade ya. Jadi karena menyesuaikan di teknologi di bawahnya. Kemampuan ngirim datanya dan waktunya gitu ya. Nah, di sini teman-teman. Nah, duplex mismatch. Duplex mismatch misalkan di sini full, di sini half. Ya sudah. Yang ini cuman sekali mengirim, menerima, yang ini full, dua-duanya jalan. Nah, solusinya tadi yang di sini adalah di auto negotiate. Sehingga yang di sini bisa menyesuaikan yang sini, tetapi ya kinerjanya otomatis menurun ya. Kecuali di sini full duplex, nah, maka bisa maksimal. Nah, selain itu juga di beberapa produk Cisco di versi-versi yang tertentu dan di atasnya atau yang terbaru, ini kalau di sini ada
Cisco iOS Release 12.2 ya, 18 atau yang terbaru itu mendukung yang namanya Auto MDIX. Apa itu Auto MDIX? Nah, di sini nih. Automatic Medium Dependent Interface Crossover. Artinya ada beberapa, misalkan kalau kita mau menghubungkan host dengan router yang misalnya membutuhkan crossover, tapi kita nggak ada crossover, maka kita bisa menggunakan Strike. Karena Auto MDIX-nya enable misalkan. Tetapi baiknya memang kita tidak selalu menggunakan Auto MDIX atau Auto MDIX-nya dimatikan. Karena kita lebih mau bahwa kita tahu penggunaan kabel yang sebenarnya seperti ini. Nah, gitu. Jadi jangan tergantung pada Auto MDIX walaupun itu bermanfaat ya, memudahkan. Tetapi harapannya adalah kita tahu korek kabel atau kabel yang benar untuk menghubungkan device ini dengan device ini. Seperti itu ya. Walaupun ini memudahkan, tetapi kita juga harus tahu kabel mana yang sesuai untuk yang digunakan itu tadi. Oke, baik, itu teman-teman untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat.